Oke guys, di video kali ini saya akan bermain catur di lapak Permata Hijau Chess Club di perumahan Permata Hijau Permai di Bekasi, teman-teman. Dekat Wisma Asri lah, kira-kira kayak gitu guys. Nah, ini melawan subscriber saya. Jadi saya tahu tempat ini dari beliau nih, namanya Mas Edi Suwarno. Nah, kemudian saya tanya karena ini baru pertemuan pertama, Mas Eno namanya. Apa tuh Eno? Kok namanya Eno gitu? Ternyata Eno tuh singkatan dari Edi Suwarno. Nah, kemudian juga ternyata di perumahan ini ada teman saya, teman yang suka naik gunung bareng. Nah, tadi menyapa. Oke, pertandingan dimulai dengan D4, kuda F6, C4, E6, dan kemudian G3. Ini merupakan pembukaan Magnus Carlsen. Yes, pembukaan Magnus Carlsen dengan sebutan pembukaan Catalan Opening guys, dengan ciri khas gajah fianchetto atau gajah fianchetto. Apa itu? Gajah yang keluar lewat sayap, teman-teman, gajah G2. Jadi siap jadi sniper tuh gajahnya putih. Nah, di sini terjadi pertukaran gajah. Saya menjawab dengan gaya kira-kira kayak Queen Indian lah atau Nimzo Indian, teman-teman. D6 dimainkan, kemudian putih menteri B3 ini sangat menarik, dan kemudian saya menyerang dari sayap menteri lewat pion A4. Yap, dan ini ngobrol lagi karena teman saya yang nganterin ya, kakak ipar saya yang nganterin mau nganterin anaknya dulu nih. Oke, kuda naik ke petak C6, kemudian putih mainkan aktivasi benteng ke petak E1. Saya mendorong pion E5 ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya mengaktifkan gajah di petak C8, teman-teman, yang belum berkembang. Kenapa saya nggak main gajah fianchetto ke flank petak B7? Karena saya pengen gajahnya keluar lewat C8 ke H3 aja. Nah, terjadi pertukaran pion E5 dan E4. Nah, menurut saya ini kesalahan dari putih ya, karena mematikan kekuatan dari gajah fianchetto itu sendiri. Kemudian saya bermain dengan perebutan tempat petak posisi, yaitu dengan A3. A3 ini bukan hanya sekedar mendorong, tapi artinya petak B4 menjadi tempat yang nyaman buat kuda hitam saya. Boom! Menteri mundur petak B1. Tadi saya mainin langkah benteng D8, dan sekarang saya bisa mainkan langkah kuda meloncat ke petak D3 ya, teman-teman. Boom! Ya. Lihatlah permainan kuda-kuda dari RL Chess guys. Asik. Ya, mulai mengganggu dan mengancam benteng di petak E1. Maka benteng akan naik. Benteng naik ke petak E3. Oh ya, teman-teman, kenapa sih ini di dubbing atau di voice over? Karena tempatnya ini nyetel lagu, teman-teman. Kebetulan sih lagunya enak nih, lagu-lagu Om Iwan Fals ya, yang sesuai selera saya juga. Tapi ya, kalau diupload dengan menggunakan suasana dan musik yang ini nanti kena copyright guys, dan artinya nggak bisa dapat pendapatan dari AdSense. Dan kalian perlu tahu juga kalau YouTube RL Chess itu sebagian besar AdSense-nya berguna banget untuk pengembangan catur di Indonesia loh guys, terutama di Jabodetabek, karena sebagian besar AdSense RL Chess itu aku sumbangin untuk jadi sponsor Liga Catur Usia Dini bersama dengan Percasi Jakarta dan Klub Catur Jayakarta Muda Chess Club. Nah, bulan ini bakal ada di tanggal 30. Oke, lanjutin. Kuda ke petak B2 mengancam benteng. Benteng geser ke petak C1. Kemudian kuda ke petak G4. Boom! Kuda yang satu muncul lagi guys ke petak G4, mengganggu dari sayap raja, mengancam benteng di petak E3. Kemudian, yap, putih memundurkan benteng ke petak E2. Ragu-ragu, dan saya serang lagi dengan menteri C5, menambah tekanan pada petak F2. Ya, sebenarnya kalau dibilang unggul yang kelihatan kayak unggul satu pion atau perwira sih belum kelihatan ya. Tapi secara posisi ini udah enak banget buat hitam ya. Kalian bisa lihat benar-benar terkontrol oleh hitam. Dan bisa lihat petak-petak yang penting E5, C5, A3, dan B2 semuanya berada di petak hitam. Sementara gajah hitam sudah tidak ada. Jadi ya kalian mungkin bisa lihat lah kira-kira ilmu saya seperti itu, teman, secara pemahaman posisi. Itu menteri C2, kemudian mainkan langkah gajah F1. Nah, kebetulan juga Bang Eno di sini ya dari Permata Hijau Chess Club bermain pasif juga sih gajah ke petak F1. Tapi bingung juga jadi putih mau ngapain gitu ya kan. Nah, kemudian gajah ke petak D7 dimainkan. Tujuannya apa? Ya pengembangan perwira dan membantu tekanan pada pion di petak E4. Jadi berikutnya saya pengen jalan ya putih di sini naik lagi benteng gajah C6, menambah tekanan pada pion di petak E4. Jadi step by step mulai menekan kembali ya, mulai datengin perwira lain untuk menyerang lagi guys. Nah, di sini juga langkah Bang Eno bener ya. Jadi di sini putih bisa unggul tipis dengan jalan menteri C2, jadi lebih baik nih.
Coba kalian sambil lihat papan hijaunya ya teman-teman ya, ilustrasinya. Jadi kalian bisa lihat secara analisis, wah ternyata sama kayak engine langkahnya Bang Eno ini. Jadi kelas pemula tapi dengan pengetahuan opening Magnus Carlsen, dia juga sering nonton YouTube, jadi bukan sekedar pemula biasa aja sih. Dan kemudian saya mainkan langkah kuda H5. Saya mencoba cari keunggulan yang benar-benar terlihat lah, kayak unggul satu pion atau ya kemana nih unggulnya, masa cuma posisi doang, kan harus ada outputnya lah, kira-kira kayak gitu. Anjay, output cuy. Kuda ke petak H5, raja naik ke petak G2. Nah sebenarnya kira-kira gimana sih cara hitam menyerang teman-teman menurut kalian? Kalian sama nggak kayak aku mikirin langkah? Di sini tuh aku tuh pengen banget supaya bisa jalan F5, tapi aku belum tahu right time-nya kapan, waktu yang tepatnya kapan gitu. Nah itu yang lagi aku setup di sini. Aku lagi mikirin itu guys. Kalau kalian pengen tahu. Nah di sini juga ya biasa kalau di lapak itu bercanda-canda lah gitu guys. Ya cuman kenapa aku nggak minta mute aja suaranya Bang? Minta mute ya nggak enak lah. Aku orang baru datang di sini pertama kali. Masa aku minta main orang lagi asik dengerin lagu aku minta mute, kan nggak enak juga. Aku ada rasa menghormatinya juga lah gitu. Rasa sopan juga, sopan santun kan perlu dijaga juga guys di negara asik. Oke, menteri ke petak B4 menekan kuda di petak D2. Ini saya tujuan berikutnya adalah on the next move-nya adalah F5. Karena kalau F5 dimakan nanti benteng makan kuda D2. Gajah C6 kan sudah mengontrol ya. Ya, dari tadi saya nyebutin langkah notasi. Buat teman-teman yang nggak ngerti notasi, mungkin bisa melihat papan ilustrasi aja tuh. Ada petak C, ada hurufnya ya. Kira-kira kayak gitu. Menteri B4, benteng C3, benar-benar rapat ya di sini. Walaupun unggul, nah saya naikkan benteng ke petak A5. Tujuannya menjaga pion di petak E5 dengan benteng. Karena kalau mundurin menterinya lagi rugi dong. Yang bener aja. Kemudian, nah mundur makin pasif. Nah disinilah mungkin kuda E1 bukan langkah yang tepat ya. Karena setelah kuda E1 benar-benar semuanya parkir ya. Kalau ibarat permainan bola ini parkir bus, dan saya mainkan langkah F5. Boom. Yes, akhirnya kalau kita berencana ya kita tungguin momen tepatnya. Nah inilah momen tepat untuk F5 dimainkan. Mulai terjadi pertarungan pada petak E4 ya, pion gak bisa dimakan karena pin. Nah memindahkan raja ke petak H2, ide yang bagus, dan saya langsung mengancam dengan menteri C5 mengancam pion F2 yang tidak terjaga. Nah kemudian putih mainkan langkah benteng ke petak E3 ya, sepertinya sudah dipegang. Bingung, ragu-ragu, padahal waktunya jalan juga di sini. Nah sebenarnya nggak boleh terlalu lama ya kalau dalam pertandingan megang perwira seperti ini. Oke, benteng ke petak E3 teman-teman. Temukan langkah brilian di game ini pada posisi ini. Coba pause dan boom, sacrifice naik. Kalau pion makan kuda maka benteng gratis. Kalau benteng makan kuda maka menteri F2 skak dan mengancam kuda di petak D2. Apabila menutup benteng G2 saya akan mainkan langkah menteri F4 ya, tujuannya nanti dapat pion lagi, jadi rugilah kira-kira buat putih, dan saya akan punya pion yang banyak. Nanti saya coba jelaskan ya kira-kira analisanya apa yang akan terjadi di akhir video, nanti saya jelaskan ya. Dan ternyata dia blunder makan pakai raja, ya udah kena fork F4. Jadi kuda ditukar dengan satu pion dan benteng ya, nggak nyangka juga makan benteng, dan udah semuanya jadi serba salah. Makan, kena lagi kuda di petak D2, dimakan lagi masih lanjut. Dan ini mainnya 10 menitan ya tanpa increment, waktu saya masih jauh. Kemudian gajah M4 dapat lagi ya. Langkah ilegal ya, dan udah kalah guys. Itulah kejadiannya tuh. Gimana menurut kalian permainan dari RL Chess guys? Inilah analisa setelah kuda makan G3. Apabila putih memakan dengan benteng, maka analisa RL Chess, menteri makan F2 skak, mendapatkan kuda di petak D2 dari ancaman benteng, dan pasti putih akan mainkan benteng ke petak G2. Kemudian RL Chess akan mainkan langkah menteri F4 skak, dan ketika putih raja ke petak H1 atau G1, maka RL Chess akan mendapatkan pion di petak E4 teman-teman. Nih,
Tujuannya apa? Tinggal dorong pion lagi, terjadi ancaman dari gajah di petak C6. Secara posisi ini kalah ya, walaupun putih mungkin menang perwira, tapi semuanya pasif guys, dan tinggal didorong aja E3. Kemana lagi putih? Mungkin putih raja ke petak G1 menghindari pin. Ya kita bisa dorong E3 atau kuda D3 teman-teman. Jadi ya kalah ya buat putih. Kalau tadi ketika di skak raja G1 gimana tuh bang? Ya makan aja E4-nya sama. Apabila benteng ke petak F2 maka dimainkan menteri G3. Apabila ditutup dengan benteng lagi maka mainkan menteri E3. Kemudian raja S1 balik lagi ke tema awal yaitu menteri F4 atau kuda D3 kayak gini. Ya yang kalau dimakan makan hidup deh tuh, terjadi ancaman. Gitu guys analisanya. Hai teman-teman, gimana videonya? Seru kan? Yap teman-teman, itulah serunya ngelapak. Dan ini video yang banyak permintaan RL Chess. Upload terus dong video ngelapaknya. Oke, aku turutin. Dan ini adalah video ngelapak yang memang aku tahu tempat ini dari salah satu subscriber yang nonton di RL Chess. Ini tempatnya di perumahan Permata Hijau Bekasi teman-teman. Kalian bisa cari, nama klubnya adalah Permata Hijau Chess Club teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih buat Mas dari Mas Edi Suwarno dari Permata Hijau Chess Club yang udah ngundang aku ke sana ngasih tahu tempat ini. Memang seru banget. Dan buat temen-temen yang menonton, inilah serunya catur ya. Jadi ada segi ekonomi yang bergerak juga, kita beli kopi, dan terus juga kalian bisa lihat loh bermanfaatnya catur gitu ya. Daripada stres di rumah aja, main catur juga, lingkungan jadi rame juga, ngumpul sama teman-teman, menghidupkan otak juga ya. Ini kan yang bikin kita tetap panjang umur teman-teman, kira-kira kayak gitu. Nah, oh ya, kemarin kan juga banyak masukan ya bang, untuk setiap ngelapak gitu jangan lupa ucapkan terima kasih dan juga kasih uang untuk tempat yang abang kunjungin. Nah, untuk itu RL Chess selalu memberikan ya kira-kira terima kasih lah, rasa terima kasih RL Chess untuk tempat-tempat yang RL Chess kunjungi. Begitu juga untuk tempat hari ini. RL Chess tak lupa untuk mengucapkan terima kasih, dan juga pastinya ada ya sedikit lah untuk ngopi-ngopi teman-teman dari Permata Hijau Chess Club. Terima kasih, keren sekali sambutannya. Semoga ke depannya makin maju lagi. Dan berikutnya kemana ya? Coba komen deh guys. Oh iya, jangan lupa videonya viralin ya teman-teman. Kalau videonya naik terus, nanti RL Chess makin semangat bisa ngunjungin kota-kota lain di Indonesia guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Walaupun capek, langsung edit guys, langsung upload guys.